Selamat siang, saudara-saudari. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Apa kabar saudara-saudari pada saat ini? Tentunya saya berharap kabar kita baik-baik saja, walaupun pada saat ini kita dilanda oleh masa pandemi COVID-19. Namun kita tetap percaya dan yakin bahwa kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Saya bersyukur pada saat ini saya masih diberikan kesempatan sehingga saya boleh mempresentasikan produk yang akan saya jalankan. Langsung saja masuk pada materi. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa itu gorengan, yang kedua, apa itu gorpis, dan yang ketiga, apa keunggulan dari gorpis. Yang pertama, apa itu gorengan? Kita pasti tahu apa itu gorengan. Gorengan itu merupakan makanan atau jajanan yang ringan, di mana gorengan ini dapat kita nikmati pada saat pagi hari, siang, maupun malam, tidak mengenal waktu, seperti itu. Gorengan ini juga dapat membuat kita kenyang, dan bisa saja pada saat kita sudah sarapan pagi untuk makan gorengan ini, jadi kita tidak perlu makan nasi lagi seperti itu. Atau ini bagusnya untuk bagi yang melakukan diet seperti itu kan. Dan gorengan ini juga dapat kita jumpai di mana saja kita berada, karena bahan-bahan yang ada di sini yaitu sangatlah mudah ditemukan seperti itu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu gorpis. Gorpis ini merupakan singkatan dari gorengan roti pisang. Mengapa disebut gorengan roti pisang? Karena adanya perpaduan bahan dasar antara pisang dan roti yang telah menjadi satu. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat gorpis ini yaitu adanya pisang, roti, saus, gula pasir, susu cair, telur, dan margarin. Kemudian, adapun keunggulan dari gorpis. Gorpis ini memiliki keunggulan yaitu dari citra rasa. Ada 2 citra rasa yang dimiliki. Yang pertama adanya rasa manis, dan yang kedua adanya rasa pedas. Rasa manis ini yaitu berasal dari perpaduan antara gorengan roti pisang yang ditaburi oleh susu cair ataupun coklat yang ada, sehingga rasanya akan terasa rasa manis, dan kemudian juga dari pisang tersebut sudah berasal dari manis. Dan yang kedua yaitu rasa pedas. Pasti kita aneh merasa adanya rasa pedas. Rasa pedas ini merupakan bentuk dari inovasi yang telah muncul dari si produksi. Rasa pedas ini tercipta karena adanya perpaduan antara gorengan roti pisang dengan saus, di mana nanti pada saat gorengan roti pisang ini sudah selesai, maka akan ditaburi oleh saus dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Di sini saya juga akan menjelaskan adanya gambaran umum bisnis blend dari gorengan roti pisang, yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama dari manajemen produksi, yang kedua manajemen keuangan, ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, manajemen produksi. Pada manajemen produksi ini yang akan dilakukan yaitu pada saat melakukan pengorderan, maka yang pertama dilakukan si produksi yaitu mencatat berapa jumlah
yang akan diorderkan. Sesudah melakukan pencatatan, kemudian menggoreng berapa jumlah yang sudah dicatat. Sesudah itu melakukan proses pengemasan dan pengiriman produk tersebut. Dan yang kedua yaitu manajemen keuangan. Tentu saja pada saat kita melakukan usaha, kita akan memerlukan dana atau modal. Di dalam gorengan roti pisang ini, yang pertama yang dilakukan yaitu pada saat mengeluarkan dana atau modal ini, pada tahap pemulaan yang dilakukan yaitu akan menggunakan dana sendiri. Dan sesudah pada saat bisnis ini berjalan dengan lancar dan banyak peminatnya, maka yang akan dilakukan oleh si produksi adalah meminjam uang pada bank. Hal ini berisiko untuk mengurangi kekurangannya modal. Kemudian yang ketiga, pada manajemen pemasaran. Yang akan dilakukan yaitu menggunakan alat komunikasi yang telah tersedia, seperti pemasaran melalui WA, Instagram, Facebook, dan alat media lainnya. Dan pada manajemen pemasaran ini juga dilakukan secara langsung, seperti melakukan presentasi atau iklan untuk menampilkan pada masyarakat tentang adanya aspek yang dimiliki oleh gorengan roti pisang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu manajemen risiko. Kita pasti tahu, pasti setiap usaha itu tidak luput dari yang namanya risiko. Adapun risiko yang terjadi pada gorengan roti pisang ini, yang pertama yaitu mengalami kerugian, di mana pada saat kita melakukan produksi lebih banyak, pelanggan kurang suka atau bosan dengan gorengan tersebut karena setiap hari hampir sama, sehingga akan mengalami sepinya pelanggan. Dan pada saat itu si produksi akan mengalami kerugian yang besar, di mana adanya produksi tersebut tidak dapat diorderkan. Pada saat melakukan bisnis, tentu yang akan dilakukan yaitu menentukan lokasi dan waktu. Namun menentukan lokasi dan waktu ini mempunyai dua hal. Yang pertama jadwal kegiatan, yang kedua alur kegiatan. Pada jadwal kegiatan yang dilakukan yaitu memilih strategi atau lokasi yang lebih tepat untuk melakukan bisnis ini, seperti melakukan di tempat keramaian konsumen, seperti di Pasar Bengkayang. Jadwal kegiatan ini dilakukan juga pada saat mulai Senin sampai Sabtu, kemudian lanjut pada hari Minggu. Senin sampai Sabtu ini akan dibuka pada pukul 8.30 sampai jam 10 malam. Dan pada hari Minggu ini jadwal untuk melakukan penjualan gorengan pisang ini tetap berjalan. Namun bagi kita yang beragama Katolik, maka yang akan dilakukan oleh si pembisnis yaitu membuka toko tersebut pada saat melakukan jadwal ibadah. Sesudah melakukan jadwal ibadah, maka
dapat melakukan penjualan lagi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu alur kegiatan. Pada alur kegiatan ini maka yang akan dilakukan yaitu dengan mempersiapkan adanya strategi di mana pada saat melakukan penjualan gorengan pisang ini, maka kegiatan yang akan dilakukan yaitu dengan mempersiapkan segala bahan atau hal-hal yang akan dibuat untuk memproduksi bisnis tersebut. Kemudian pada saat itu si pembisnis akan melakukan kegiatan dengan mencatat hasil atau jumlah produksi yang telah diproduksi pada saat melakukan bisnis tersebut. Terima kasih diucapkan kepada para saudara-saudari yang telah menyaksikan dengan setianya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat membuka mindset untuk kita bersama menjalankan suatu usaha. Adil Kak Kalino bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata.